Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Allahumma ja'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari-hari yang paling mulia ini, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu, di masjid yang sama-sama kita muliakan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di hari-hari yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua sehat walafiat. Allah mudahkan semua urusan hidup kita, dan setiap langkah kaki kita menuju majelis ini, setiap putaran roda kendaraan kita menuju masjid ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap, berdoa, mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih ibadah kita, dan terakhir kita masih membahas seputar sholat. Tapi karena hari ini kita sudah mendekati hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban, maka tadi malam kita ngobrol sama Ustadz Andi, dan kita insya Allah kembali menjelaskan atau kembali belajar tentang fikih kurban sebagai persiapan kita insya Allah sebentar lagi menghadapi hari raya Idul Adha. Dan di hari raya Idul Adha itu ada satu ibadah yang paling mulia, satu ibadah yang paling agung, mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah itu adalah ihraqid dam, mengalirkan darah hewan kurban, sama dengan menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin tema ini pernah kita bahas di 1 tahun yang lalu. Kalaupun pernah kita bahas, mudah-mudahan hari ini bagian dari penguatan apa yang sudah kita bahas di 1 tahun yang lalu, ya, dengan penambahan beberapa materi yang berkaitan tentangnya. Dan nanti bisa kita perdalam, kita bisa perluas materi Idul Kurban ini dengan pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan dalam praktek tahunan biasanya. Waalaikumsalam. Enggak, silahkan. Silahkan. Masih banyak yang kosong, sebelah kanan, sayap kanan masih kotor. Masih
kosong, sayap kanan. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah fikih kurban. Ya. Kurban diambil dari kata qoribun. Ya, kurban diambil dari kata qoribun yang artinya dekat. Jadi qorib artinya dekat. Kurban diambil dari kata ini yang artinya dekat. Dan secara bahasa kurban yang diambil dari kata qorib yang artinya dekat adalah kullu ta'atin yataqarrabu biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu kurban? Kurban itu semua ketaatan. Ya. Di semua ketaatan. Tidak hanya satu ketaatan. Kullu ta'atin, semua ketaatan yataqarrabu biha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Kurban secara harfiah, secara bahasa adalah diambil dari kata qorib yang artinya dekat. Berarti kullu ta'atin yataqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa taala. Semua ketaatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala maka disebut dengan kurban. Dari mana kita tahu? Itulah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bercerita tentang dua anak Adam. Dalam surah itu Al-Maidah 27 Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah dua anak Adam yaitu Habil dan Qabil. Ceritakanlah kepada mereka berita atau cerita dua anak Adam bil haqq dengan benar. Kenapa keduanya tuh iz qarraba qurbanan? Tuh ada kata-kata qurbanan, iz qarraba qurbanan. Ketika keduanya melakukan ketaatan, qurbanan, ketaatan, melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Keduanya melakukan ibadah dan kita tahu keduanya melakukan ibadah yang berbeda. Kalau Habil bersedekah dengan hewan yang paling bagus kan gitu. Sedangkan saudaranya Qabil bersedekah dengan hasil tanaman yang paling jelek. Ya kan? Kalau Habil bersedekah dengan hewan yang paling bagus, sedangkan Qabil bersedekah dengan hasil tanaman yang paling buruk. Dan ternyata yang diterima oleh Allah yang paling baik, bukan yang paling buruk. Diterimalah sedekahnya Habil yang bentuknya hewan, tapi ditolak sedekahnya Qabil yang bentuknya tanaman yang sudah busuk, tanaman yang sudah jelek. Jadi yang paling jelek yang justru dikeluarkan, yang paling bagus dia nikmati sendiri. Maka ditolak sedekah yang begini. Dua sedekah ini, yang satu hewan, yang satu tanaman, berbeda dong. Tapi oleh Allah disebut qarraba qurbanan, disebut sama-sama kurban. Berarti kurban itu semua ketaatan apapun itu bentuknya, selama itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu ketundukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan kurban. Bentuknya bisa tilawah, bentuknya bisa sedekah uang atau sedekah yang lain, sedekah air misalnya. Bentuknya bisa zikir, bentuknya bisa apa saja, semua ketaatan yang dilakukan hamba untuk mendekat kepada Allah maka disebut dengan kurban. Tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kurban ini kemudian mengalami semacam penyempitan makna. Kalau tadi kan semua ketaatan,
yang dilakukan untuk mendekat kepada Allah. Tapi kemudian mengalami semacam penyempitan makna. Kalau makna aslinya adalah semua ketaatan yang dilakukan untuk mendekat kepada Allah, tapi kemudian mengalami penyempitan makna yang lebih dekat istilah kurban ini untuk khusus ibadah menyembelih hewan kurban. Padahal makna aslinya bukan hanya menyembelih hewan kurban. Apapun yang dilakukan oleh hamba untuk mendekat kepada Allah, maka itu sebagai kurban, gitu ya. Dan karena itu, kurban yang sedang kita bahas, fikih kurban yang kita bahas ini lebih kepada fikih kurban yang berkaitan tentang ibadah menyembelih hewan tertentu. Saya ulangi, ibadah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-10 Dzulhijjah 11, 12, 13. Jadi yang sedang kita bahas sekali lagi bukan semua ketaatan, tapi ibadah khusus. Apa itu? Ibadah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-10 Dzulhijjah, hari Rabu yang akan datang, 11, 12 dan 13. Gitu ya. Baik. Lalu apa hukumnya? Kalau tadi tentang definisinya, tentang kurban, lalu apa hukumnya? Hukum menyembelih hewan kurban di hari ke-10, 11, 12, 13, hukumnya menurut mayoritas ulama kita adalah sunnah muakkadah. Menurut mayoritas kita, mayoritas ulama kita, al-udhiyah atau kurban itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Itu masih koma tuh Bapak. Wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha. Tapi Allah benci, Allah tidak suka siapa yang meninggalkannya padahal dia mampu. Saya ulangi. Hukumnya adalah sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama kita. Wa makruh, tetapi Allah nggak suka. Allah benci kepada siapa yang tidak melakukannya padahal dia mampu. Oke? Jadi bukan hanya sunnah muakkadah tuh. Orang yang mampu tapi sengaja memilih untuk tidak berkurban di hari itu, maka makruh, Allah tidak suka atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lahu si'ah" atau "man lahu sa'ah", siapa yang mempunyai kelebihan harta. Man lahu si'ah, siapa yang mampu, siapa yang memiliki kelebihan, walam yudhahi, dan dia tidak berkurban, dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ya, siapa yang mampu kemudian dia sengaja tidak menyembelih hewan kurban di hari 10, 11, 12, 13, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Maksudnya bukan dilarang untuk sholat, bukan. Enggak pantas ada orang beriman, dia mampu tiap hari sholat, tahu ada sebagian kita, maaf, dalam keadaan tidak mampu, sedangkan dia mampu, dia memilih untuk tidak berkurban. Tidak pantas dilakukan oleh orang itu. Maka sekali lagi, para ulama kemudian mengatakan hukumnya sunnah muakkadah dan Allah tidak suka. Allah benci bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakannya. Pertanyaannya kemudian adalah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa standar mampu? Nah, standar mampu itu apa? Yang disebut oleh para ulama mampu itu apa? Ternyata mampu yang dimaksud adalah siapa yang mampu membeli hewan kurban yang paling rendah. Yang paling rendah itu berarti yang paling murah. Kalau sekarang kambing yang paling murah berapa, Pak? 2,5 ada ya? 2,5 ada ya? Hah?
3 juta, oke lah. 2,5 kayak kecilan ya. Paling murah tapi ada ya. Oke deh, 2,5. Oke, paling murah. Boleh, 2,5 atau 3 juta misalnya. Dia mampu membeli yang paling murah. Sudah. Bersamaan dengan itu, dia tetap bisa menafkahi keluarganya, menafkahi dirinya dan menafkahi keluarganya dengan tetap membeli hewan kurban yang paling murah. Saya ulangi, yang disebut dengan mampu itu adalah dia bisa membeli hewan kurban yang paling murah. Kalau tadi disebut ada 2,5 berarti murah banget. Kalau usianya masuk cukup umur ya 2,5 juta asal jangan terlalu kurus ya. Kalau 2,5 itu ada nggak jadi masalah. Mampu beli yang paling murah dan dia masih mampu menafkahi diri dan keluarganya terutama di 4 hari. Hari ke-10, 11, 12, 13. Maka orang ini disebut dengan mampu. Saya kemarin sampaikan di Masjid Al-Furqan. Contohnya kurang lebih misalnya begini. Saya punya uang 10 juta. Oke? Punya uang 10 juta. Nafkah saya, istri dengan anak. Misalnya anak 3. Misalnya. Anak 3, istri 1 dengan saya. Sehari makan berapa tuh? Taruhlah 100.000 ya. Cukup kali ya makan 100.000 ya. Buat 5 orang. 100.000 dikali 4. Karena 10, 11, 12, 13. 400. Terus saya keluarin 2,5 tadi. Nah, taruhlah 3 juta. Saya keluarin 3 juta. Sisa berapa? 7 juta dong. Nah, sisa 7 juta ini saya nggak punya keperluan apa-apa lagi. Maka saya termasuk mampu. Maka 2,5 itu perlu kita keluarkan untuk membeli hewan kurban yang paling murah. Karena masih sisa tadi 7 juta. Apalagi bulan depan misalnya dia punya penghasilan tetap, nanti masuk lagi tuh misalnya gajinya. Tapi kalau 10 juta, 2,5 plus 400 itu berarti 3 juta buat hewan kurban dan nafkah saya untuk keluarga saya, sisa 7 juta. Pada saat yang sama saya bayar cicilan rumah 3 juta. Cicilan motor berapa Pak? 1 juta. Udah berapa tadi itu? 3, 4 sama 3. Udah 7. Begitu apalagi? Anak sekolah. Apalagi bulan Juni. Anak sekolah berapa? 2 juta. Sisa 1 juta. Berarti saya tidak mampu. Ya. Belum lagi urusan dapur, urusan apa dan begitu seterusnya. Jadi yang paling tahu mampu dan tidak mampu itu adalah kita. Tapi gambarannya begitu kurang lebih ya. Jadi dia mampu membeli hewan kurban yang paling murah dan tidak menyebabkan dia abai menafkahi keluarganya, terutama di hari 10, 11, 12, 13, maka dia disebut mampu. Lihat lagi, bulan ini harus bayar apa, cicilan apa, hutang apa, gitu ya. Kalau masih ada space uang yang tersedia, maka berarti kita mampu. Tapi malah kalau kurang, ya berarti nggak mampu. Gitu ya. Maka cek masing-masing silahkan, kira-kira bapak-bapak termasuk yang mampu atau tidak. Dan kaidahnya, ternyata berkurban itu bukan hanya tentang, saya ulangi, kurban itu bukan hanya tentang kemampuan, tapi juga tentang kemauan. Karena ada banyak orang yang terlihat tidak mampu, tapi dia mau berkurban dan akhirnya dia bisa berkurban. Dan ada banyak orang yang terlihat mampu, pada akhirnya dia juga tidak mau berkurban, tidak bisa berkurban. Kenapa? Karena tadi bukan hanya sekedar tentang kemampuan, tapi juga tentang kemauan. Baik, kita lanjutkan. Tadi definisinya sudah, hukumnya juga sudah. Sekarang hikmahnya apa? Hikmahnya disebut oleh para ulama kita, menyembelih hewan kurban, hikmahnya yang pertama ada 2. Yang pertama,
syara'aha Allah Subhanahu wa taala ihya'an li dzikra Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, mengingat ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, mengingat ketaatan Nabiullah Ibrahim. Jadi syariat menyembelih hewan kurban ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hikmah pertama adalah supaya kita mengingat keteladanan Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran diceritakan, wa idz qala rabbuka lil wa idz ibtala Ibrahim rabbuh bikalimatin, dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian, di antaranya fa'atammaha, kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakannya, melaksanakannya dengan sempurna. Ujiannya apa saja? Satu, diperintahkan untuk berdakwah, dan beliau lakukan dakwah itu bahkan sampai dibakar hidup-hidup, ya kan? Kemudian diperintahkan membawa anak dan istrinya ke daerah, ke wilayah yang tandus, yang tidak satu pohon pun tumbuh di atasnya. Dibawa kemana tuh? Yang kemudian disebut dengan Makkah. Datang ke sana. Di sana tidak ada hotel, di sana tidak ada air, di sana tidak ada kehidupan. Tapi diperintahkan untuk bawa ke sana, maka Nabiullah Ibrahim datang ke sana. Kemudian Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim laksanakan. Dan kemudian yang paling dahsyat adalah sebagaimana tentang kurban ini, ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Nah, jadi menyembelih hewan kurban ini mengingatkan kita satu keteladanan yang sangat agung. Keteladanan itu adalah ketaatan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sulit. Jadi ketika kita berkurban itu hadirkan semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sulit, meskipun susah. Tapi kalau Allah yang memerintahkan pasti benar dan pasti menyimpan hikmah yang besar. Ya, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam taat, tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri meskipun kemudian diganti dengan seekor kambing atau kabsh. Baik, itu yang pertama. Jadi mengingatkan kita tentang keteladanan Nabiullah Ibrahim sebagai orang yang taat, tunduk kepada Allah dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit. Yang kedua, tausiatan 'alan nasi yaumal 'id. Yang kedua hikmahnya adalah berbagi kepada orang lain di hari raya. Jadi bukan hanya tentang Nabiullah Ibrahim yang harus kita contoh, bukan hanya tentang Nabiullah Ibrahim yang juga harus kita teladani, tapi juga di hari-hari raya 11 termasuk 11, 12, 13 kita berbagi kepada orang lain. Dan dua ini adalah hikmah disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Oke? Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu hikmahnya. Jadi hukumnya sudah, hikmahnya juga sudah. Sekarang apa kira-kira keutamaannya? Nah, ini penting juga nih. Keutamaan menyembelih hewan kurban. Apa keutamaannya? Yang pertama, menyembelih hewan kurban itu adalah ibadah yang paling agung di hari raya. Keutamaan yang pertama, menyembelih hewan kurban itu adalah ibadah yang paling agung, adalah ibadah yang paling utama di hari raya Idul Adha. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin." Tidak ada satu amal, tidak ada satu ibadah yauman nahar pada hari raya Idul Adha ahabbu ilallah yang lebih Allah cintai min ihraqid dam, dari menyembelih hewan kurban. Saya ulangi, kata Rasul, tidak ada satupun amal khusus di hari raya Idul Adha termasuk 11, 12, 13 yang lebih Allah cintai, tidak ada tuh,
min ihraqid dam, dari menyembelih hewan kurban. Berarti Bapak Ibu yang Allah muliakan, menyembelih hewan kurban khusus di hari ke-10, 11, 12, 13 adalah amalan yang paling agung, yang lebih Allah cintai daripada amalan-amalan yang lain. Ya, dan ini adalah sedekah yang paling utama, khusus di hari 10, 11, 12, 13. Dan karena itu misalnya saya atau Pak Ustadz Andi ngasih uang 10 juta, ini sering saya sampaikan di kelas-kelas, ngasih uang ke masjid 10 juta. Ya, sedangkan Pak Tesa, kalau Pak Ustadz Andi ngasih 10 juta ke masjid, Pak Tesa bawa kambing yang harganya 2,5. Pak Tesa dibawa ke masjid. Dua-duanya membawa sedekah itu di hari raya Idul Adha. Mana yang lebih afdal, mana yang lebih Allah cintai? Yang lebih Allah cintai adalah kambing yang dibawa oleh Pak Tesa, meskipun secara nominal jauh lebih rendah daripada uang yang dibawa oleh Ustadz Andi. Ustadz Andi bawa 10, Pak Tesa bawa 1 kambing 2,5 juta, jauh tuh harganya. Tapi karena kata Allah, kata Rasulullah SAW, amalan terbaik di hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban, maka amalan Pak Tesa jauh lebih baik daripada 10 juta yang diberikan oleh Pak Andi. Tapi itu terjadi di hari 10, 11, 12, 13. Kalau hari ini tentu Pak Andi dong yang lebih bagus daripada Pak Tesa. Kenapa? Karena hari ini bukan hari raya, bukan hari ke-10 gitu loh. Oke? Baik. Yang kedua, keutamaan yang kedua menyembelih hewan kurban adalah dia akan datang pada hari kiamat. Hewan-hewan itu akan datang pada hari kiamat mencari pemiliknya. Ya, dia akan datang pada hari kiamat mencari pemiliknya. Berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul, riwayat Imam At-Tirmidzi juga, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha lata'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya hewan-hewan itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa bi asy'ariha, dengan bulu-bulunya, wa bi azlafiha, dan dengan kuku-kukunya. Tuh, datang dengan tanduk-tanduknya, datang dengan kulit-kulitnya, datang dengan kuku-kukunya. Kapan dia datang? Pada hari kiamat. Ini nanti dia akan datang dan mencari pemiliknya. Disebut nama bapak-bapak, nama ibu-ibu. Mana nih Bu Emi, Bu Ida, dicari. Nah, yang disebut, yang dimaksud dengan datang dengan tanduk-tanduknya, datang dengan kuku-kukunya, datang dengan kulit-kulitnya, dengan bulu-bulunya. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud datang itu fisik hewan itu datang. Jadi betul-betul datang itu sebagaimana yang kita miliki waktu kita di dunia. Dia datang. Sebagai apa? Sebagai kendaraan kita nanti di akhirat. Penjelasan yang lain mengatakan dia datang memberi syafaat sebagai kendaraan kita pada saat kita melewati Shiratal Mustaqim. Dan karena itu Rasul bersabda dalam hadis yang dhaif, tapi hadis ini bisa dipakai untuk menguatkan hadis yang ini. Apa kata Rasul? Perbesarlah hewan kurban kalian, karena kalian akan menungganginya nanti di akhirat. Jadi itu adalah tunggangan kita, itu adalah kendaraan kita nanti di akhirat, bukan mobil kita, bukan motor kita, tapi hewan kurban kita. Berarti yang beli unta, nggak ada yang beli unta ya, yang beli sapi 7 orang, Pak Tesa, nanti kendaraannya bareng-bareng tuh, 7 orang naik 1 sapi. Gak, ini bercanda ya. Pendapat pertama begitu. Pendapat yang kedua, bukan fisiknya yang datang, bukan fisiknya yang datang. Yang datang adalah berupa pahala sempurna, 100% tidak berkurang sama sekali.
Dari mana tahu 100% tidak berkurang? Karena tadi Rasul mengatakan dia datang dengan tanduk-tanduknya, dia datang dengan kulit-kulit, dengan bulu-bulunya, dia datang dengan kuku-kukunya, datang sempurna pahalanya, tidak ada satupun yang dibuang. Meskipun pada saat kita menyembelih kukunya dibuang dong, pada saat kita menyembelih tanduknya dibuang dong, pada saat kita menyembelih kulitnya juga dibuang dong. Dibuang itu maksudnya tidak dimakan, gitu. Ya, kulit paling dijadikan apa itu namanya, beduk misalnya, atau dijadikan apalah, tapi gak dimakan kan gitu. Nah, walaupun ini dibuang, walaupun ini tidak dianggap, nanti tetap akan datang dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan bulu-bulunya. Tidak ada satupun yang hilang, tidak ada satupun yang tidak datang, sempurna sebagai pahala. Dua pendapat ini saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Poin besarnya adalah dia akan datang menjadi syafaat bagi pemiliknya nanti di akhirat. Dan Bapak Ibu bayangkan kalau kita melaksanakannya setiap tahun. Melaksanakan sekali saja misalnya, dia menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Apalagi setiap tahun kita melaksanakannya. Ada berapa kambing, ada berapa sapi, ada berapa hewan yang akan menemani kita nanti di akhir. Oke. Keutamaan yang ketiga, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fatibu biha nafsan", dalam hadis yang sama. "Fatibu biha nafsan", kata Rasul. Fatibu, maka bersihkanlah biha nafsan, dirimu dengan hewan kurban itu. Bersihkanlah dirimu dengan hewan kurban itu. Berarti keutamaan yang ketiga adalah menyembelih hewan kurban, membersihkan jiwa kita minimal dari 2 penyakit hati. Ya, menyembelih hewan kurban itu membersihkan jiwa kita dari 2 penyakit hati. Penyakit pertama disebut dengan bukhl. Apa itu bukhl? Pelit, bakhil, apalagi koret, RGHC dan teman-temannya. Bakhil, ya, bukhl. Ya. Yang kedua adalah hubbud dunia, cinta dunia berlebihan. Dan 2 penyakit hati ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin ada dalam diri kita. Sangat mungkin ada dalam hati kita. Kita pelit, ya, kita memilikinya, hari ini kita memilikinya, dan kita merasa sulit mendapatkannya, dan karena itu sulit juga mengeluarkannya, gitu. Itulah bakhil. Atau kita merasa hari ini kita sudah susah-susah payah mencari harta, mencari dunia kita, tapi kemudian disuruh untuk mengeluarkannya. Kalau kita ingin, ya, memecahkan, menghancurkan cinta dunia, caranya adalah keluarkan, paksakan untuk memberi. Ya, jadi Imam Al-Ghazali misalnya mengatakan begini, cara menghancurkan penyakit hati, Bapak, Ibu, cara menghancurkan penyakit hati adalah lakukan kebalikannya. Lakukan kebalikannya. Misalnya, saya punya, ada rasanya masih ada bakhil, masih ada rasa pelit dalam diri saya. Bagaimana cara menghancurkan? Kebalikannya. Bakhil itu kan menahan harta. Berarti kebalikannya apa? Paksakan untuk mengeluarkannya. Cinta dunia berlebihan, misalnya cinta dunia berlebihan. Bagaimana cara supaya tidak berlebihan? Paksakan untuk melepaskannya dunia itu, gitu loh. Dan menyembelih hewan kurban bagian dari menghancurkan 2 sifat ini, yaitu bakhil dan cinta dunia berlebihan. Mungkin Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita ngomongin kambing aja ya. Kalau kita ngomongin kambing aja, 3 juta aja kayaknya agak kecil ya. Tapi mikirnya luar biasa tuh. 3 juta. Nyarinya susah itu. Dapatnya juga, alah, kambingnya kecil. Nah, itu ujian kita tuh. Kata Rasul, fatihu biha nafsan, bersihkanlah jiwamu dengannya, dengan hewan kurban itu.
Harus rela kita tuh, harus berani melepaskan yang selama ini kita cintai itu, yang selama ini kita miliki, lepaskan. Fatibu biha nafsan. Ya, tibu, ya, bersihkanlah jiwamu dengan menyembelih hewan kurban itu. Dari apa? Minimal dari sifat kikir dan dari sifat cinta dunia secara berlebihan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi siap nih berkurban. Insya Allah. Pak Desa, udah berapa yang masuk Pak Desa? Wih, sapi 5 mantap. Sapi. Unta? Oh, unta nggak ada. Kambing 4. Masya Allah. Hebat. Sapi 5, kambing 4. Unta nggak ada ya? Nggak ada. Baik. Masih ada waktu kan ya? Masih ya. Sedikit lagi. Selanjutnya, apa syarat hewan kurban itu? Kita percepat ya. Syarat hewan kurban itu 4. Yang pertama adalah hewan ternak. Tidak boleh selain hewan ternak. Dan yang dimaksud dengan hewan ternak di dalam Al-Quran, di dalam hadis, yang disebut dengan al-an'am atau bahimatul an'am itu hanya 3. 1 unta, 2 sapi atau kerbau, 3 kambing atau domba. Hanya 3 ini saja. Bebek, walaupun disebut dengan hewan ternak, bukan yang dimaksud di dalam Al-Quran. Ya. Pak Umar misalnya menyembelih 10 bebek buat kurban, nggak sah sebagai kurban, tapi sah sebagai sedekah. Jadi yang disebut dengan hewan ternak itu cuma 3 ini. Oke? Yang kedua, syarat yang kedua hewan kurban selain harus hewan ternak itu adalah cukup umur. Yang disebut dengan cukup umur itu adalah domba minimal 6 bulan. Kalau 6 bulan itu sudah boleh. Ya, di bawah 6 bulan berarti nggak boleh sebagai hewan kurban. Batibul ya, bawah 3 bulan. Oh, ada sate batibul enak. Bawah 3 bulan. Ada lagi balibul ya, bawah 5 bulan. Nah ini sah sebagai sedekah, tapi tidak sah sebagai hewan kurban. Kenapa? Karena kambing itu minimal 6 bulan. Oke? Kambing 1 tahun. Ya, kambing 1 tahun. Sapi 2 tahun. Dan unta 5 tahun. Saya ulangi. Domba 6 bulan minimal. Kambing 1 tahun minimal. Sapi 2 tahun, sedangkan unta 5 sinin, 5 tahun. Harus masuk umur, cukup umur. Biasanya kalau cukup umur disebut apa? Upak apa mana istilahnya? Upak ya. Itu bahasa apa tuh ya? Giginya sudah tanggal. Baik. Tadi hewan ternak. Yang kedua cukup umur. Yang ketiga, syarat hewan kurban tidak cacat. Yang dimaksud hewan kurban tidak cacat itu adalah 1, tidak sakit parah. Berarti kalau sakit parah, dia dihitung cacat. Sakit parah yang dimaksud diantaranya adalah PMK, penyakit mulut dan kuku. Yang fatwa MUI sudah menyatakan kalau hewan kurban itu PMK, mengalami penyakit mulut dan kuku yang kronis, yang parah, yang berat, maka tidak sah sebagai hewan kurban. Penyakit mulut dan kuku itu mulutnya banyak busanya, teman-teman. Mulutnya banyak busanya, karena itu termasuk pecah-pecah dan begitu seterusnya. Dia nggak mau makan. Terus kuku-kukunya pecah dan berdarah-darah. Nah, kalau Bapak mendapati itu, kalau mau beli lihat begitu, berarti jangan dibeli. Itu kemungkinan PMK, penyakit mulut dan kuku. Selain itu, yang disebut tidak cacat adalah tidak pincang.
al-arja'ul bayyin. Ya, tidak boleh pincang. Hati-hati itu Pak. Kalau dari tukang petaninya masih sehat, dibawa pakai mobil, kemudian dari truk ke masjid sembarangan nuruninnya, itu dia bisa kecengklak, itu bisa jadi patah juga tuh. Hati-hati tuh. Kalau akhirnya dia patah misalnya, atau kakinya menjadi pincang gara-gara terbentur dan begitu seterusnya, itu bisa jadi tidak sah sebagai hewan kurban. Kenapa? Karena al-arja, pincang itu dianggap cacat. Yang ketiga, bukan hanya tidak boleh pincang, tidak boleh buta. Tidak boleh buta. Jadi kalau Pak Tesa nanti ngecek tuh, Pak Tesa, hewan kurbannya pada buta kan ini. Gimana cara ngecek buta apa nggak buta Pak? Hah? Matanya ya? Oh, dilihat matanya ya? Ya, silakan yang ahli permataan hewan. Ya, yang selanjutnya al-ajfa, tidak boleh terlalu kurus. Ya, tidak boleh terlalu kurus. Yang disebut dengan terlalu kurus itu terlihat ininya Pak. Apa itu namanya? Tulang rusuk. Kalau kelihatan tulang rusuk jangan dibeli. Ya, jadi yang disebut tidak boleh cacat itu tidak sakit parah, tidak pincang, tidak buta, tidak terlalu kurus, termasuk al-'adba, tidak patah tanduknya. Kalau Bapak lihat ada tanduknya patah nih, berarti tidak boleh menjadi hewan kurban. Patah sebagian, apalagi seluruhnya. Termasuk patah atau robek atau hilang sebagian kupingnya. Kambing kan kupingnya agak lebar tuh. Kalau dia bertengkar berantem, kalau menyebabkan sebagian kupingnya hilang atau patah atau copot kali ya, robek itu lepas, maka itu termasuk dianggap tidak sempurna, dan karena tidak sempurna maka dia cacat, dan karena cacat dia tidak sah disebut sebagai hewan kurban. Gitu ya. Jadi tadi sudah 3 tuh. 1 harus hewan ternak. 2 harus cukup umur. 3 tidak boleh cacat dengan poin-poin tadi. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Yang paling penting adalah milik sendiri. Nggak bisa datang ke Al Muhairi, saya mau kurban apa? Sapi. Mana sapinya Pak? Masih di tukangnya dan belum saya beli, ya nggak bisa. Ya, walaupun sudah cukup umur, walaupun tidak cacat, ya harus sudah milik kamu, baru kamu gitu loh. Milik kita, kemudian kita menyerahkannya kepada masjid. Baik, itu syarat-syarat hewan kurban. Kita percepat. Kapan waktu penyembelihannya? Waktu dzabah. Waktu penyembelihannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla shalah." Siapa yang menyembelih sebelum salat, fa innama, maksudnya salat Idul Adha, wa fa innama yadhbahu li nafsi, maka sungguh dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da salati wal khutbatain, dan siapa yang menyembelih setelah salat Idul Adha dan setelah 2 kali khutbah, karena ada dua khutbah, faqad atamma naskah, maka dia telah menyempurnakan ibadahnya, wa asaba sunnatal muslimin, dan sudah tepat melaksanakan syariat. Berarti kapan menyembelihnya? Di pagi hari 10 Dzulhijjah setelah melaksanakan 2 rakaat sholat Idul Adha dan 2 kali khutbah. Setelah itu silahkan. Tapi kalau sebelum itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innama yadhbahu li nafsi, dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan sebagai hewan kurban. Oke? Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli." Yang kita lakukan di hari raya Idul Adha ini, pertama kali adalah nusalli, kita sholat Idul Adha dulu. Habis sholat, thumma narji',
Kemudian kita pulang dong. Nah, ketika kita pulang itulah fananhar, baru kita menyembelih hewan kurban. Jadi nggak boleh habis subuh sebelum sholat Idul Adha. Yang benar setelah sholat Idul Adha, setelah mendengarkan khutbah. Oke, saya kira itu jelas. Selanjutnya, kifayatu udhiyatun wahidah, kifayatu udhiyatan wahidah anil baitil wahid. Apa tuh? Cukup seseorang berkurban atas namanya, memiliki hewan kurban kambing ini untuk dirinya atas namanya sendiri, tapi pahalanya untuk semua keluarganya. Saya ulangi, cukuplah seseorang memiliki hewan kurban sendiri, dia memiliki kambing misalnya, domba misalnya, beli sendiri ya atas nama dirinya, atas nama Ahmad misalnya, tapi niatnya untuk seluruh keluarganya, bahkan termasuk keluarganya ayah ibunya yang sudah wafat. Oke, dan itu dibenarkan ya berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau menyembelih, Bapak Ibu, kalau menyembelih hewan kurban, Rasul mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Bismillah, Allahu akbar. Ya Allah, ini dariku dan dari semua keluargaku. Padahal yang beli dia doang tuh. Seseorang itu beli, tapi niatnya untuk semua keluarga berdasarkan hadis itu, maka itu dibolehkan dan cukup baginya untuk membagi pahala itu kepada seluruh keluarganya. Dan bukan hanya Rasul yang melakukan, para sahabat di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitih. Setiap orang di kalangan para sahabat itu menyembelih hewannya atas namanya, tapi niat pahalanya untuk seluruh keluarganya. Fayakulun wa yut'imun, dan begitu seterusnya. Jadi poinnya musyarakah. Musyarakah itu terbagi. Musyarakah hewan hanya boleh pada unta dan sapi. Musyarakah itu kepemilikannya bersama, patungan. Nah, hanya bagi sapi dan unta. Bagi kambing dan domba tidak boleh. Tapi musyarakah pahala, ingat musyarakah pahala, bukan musyarakah kepemilikan. Itu semua hewan boleh musyarakah pahala untuk siapa saja yang dia kehendaki, termasuk orang yang sudah wafat. Oke, karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya setiap kali berkurban, saya sentuh kepalanya sebelum disembelih dan saya katakan Allahumma hadza anni, ya Allah ini dariku, wa an ahli baiti, dan dari semua keluargaku, dan saya sebut wa an abi wa ummi, dan dari ayah dan ibuku. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau redaksi abi dan ummi nggak ada nggak ada hadisnya, tapi nisbat. Tadi kan Rasul mengatakan ini dariku dan dari seluruh keluargaku. Nah, saya ingin menyebut ayah dan ibuku biar lebih jelas gitu. Oke, dalam hadis yang lain, hadza minka wa ilaika, ini darimu ya Allah dan kepadamu. An Muhammadin wa an ummati Muhammad, dari Muhammad dan dari umat Nabi Muhammad. Pahalanya sudah dibagi itu oleh Nabi Muhammad untuk setiap umat Nabi Muhammad. Bayangkan. Oke, kita percepat. Selanjutnya, tuza'u lahmul udhiyah. Daging kurban itu dibagikan. Hukumnya sunnah untuk satu, dimakan sepertiganya oleh dirinya. Kemudian sepertiga yang lain disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga yang lain diberikan kepada orang lain, tetangganya, meskipun kaya. Saya ulangi, sunnah setelah hewan kurban itu disembelih, sepertiganya dimakan sendiri oleh dirinya, sepertiga yang lain diberikan kepada fakir miskin, dan sepertiga yang lain diberikan kepada tetangga, kepada saudaranya, meskipun mereka orang-orang kaya, tidak ada masalah. Dan itu juga bagian dari sedekah. Jadi fokusnya jangan kepada orang miskin saja, orang yang tidak miskin juga tetap kita beri. Atau
sepertiga untuk dirinya, sepertiga disimpan, yuddakhar, disimpan taruh di kulkas. Sepertiganya lagi baru diberikan kepada yang lain. Atau separuh untuk dirinya dan separuh yang lain diberikan kepada yang lain. Gitu ya pembagiannya. Jadi sunnah dia memakannya. Nah kalau yang begini-gini sepertiga-sepertiga ini akan lebih mudah. Maksudnya bisa kita lakukan kalau nyembelih sendiri. Nah kalau di masjid kan dikasih berapa biasanya di sini? 1 paha ya. Kalau kambing 1 paha misalnya. Dan itu ya aman. Dan itu biasa. Poinnya adalah kita disunahkan untuk makan hewan kurban kita sendiri. Oke? Baik. Kita percepat. Masih ada waktu ya, Ustaz? Dikit lagi ya. Wala yajuzu bai'u sebentar. Wa yajuzu naqluha walau ila baladin akhar. Boleh memindahkan hewan kurban itu atau berkurban ila baladin akhar, di negeri yang lain, di kampung yang lain. Boleh, dengan syarat tempat itu dianggap lebih membutuhkan. Misalnya saya mau kurban di Gaza aja deh. Kenapa? Saya lihat infonya, mereka susah makan. Saya mau di Gaza aja deh. Kenapa? Karena yakin di sana lebih membutuhkan daripada orang Bojong. Kalau orang Bojong sudah 5 tadi ya, sapi. Kambing 4, ini masih ada 5 hari lagi nih. Insya Allah nambah lagi tuh. Nah saya pengen di Gaza aja. Boleh, dengan syarat di sana diyakini lebih membutuhkan. Boleh. Atau di kabarnya di NTB atau di NTT itu ya, yang jarang di sana jarang makan daging misalnya. Saya ingin lebih bermanfaat daging saya, kambing saya atau sapi saya berkurban di tempat sana. Boleh apa tidak? Boleh, dengan syarat tadi di sana diyakini lebih membutuhkan. Selanjutnya, wala yajuzu bai'uha wala bai'u jildiha. Ini penting Bapak Ibu, panitia nih. Panitia penting nih. Tidak boleh menjual kulitnya. Ya, tidak boleh menjual kulitnya. Baik bagi pekurban ataupun wakil dari pekurban, yaitu panitia. Jadi panitia masjid setelah disembelih ada apa itu namanya? Kulit itu tidak boleh dijual. Ini mayoritas ulama berpendapat begini. Ya, berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatih." Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka dia tidak mendapatkan pahala kurban. Tuh, dahsyat. Iya, dia tidak dianggap berkurban. Jadi jangan menjualnya, baik pemiliknya ataupun wakilnya, panitia. Kecuali kalau panitia sudah ngasih, misalnya ngasih ke Pak RW, Pak RW dikasih kulit nih. Nah, kemudian Pak RW ngejual karena, waduh buat apa sih kulit, misalnya gitu. Nah, sama Bapak dijual, boleh apa enggak? Boleh. Karena Pak RW bukan pekurban, bukan panitia juga kan. Dia sudah mendapatkan haknya, dapat sedekah kulit. Cuma karena bingung nih, buat apa nih kulit? Udahlah saya jual aja. Boleh apa enggak? Boleh bagi Pak RW. Tapi bagi saya pekurban, bagi bapak-bapak panitia tidak boleh menjualnya. Walaupun uangnya kembali lagi ke masjid misalnya, ataupun uangnya dibagikan lagi kepada umat Islam, tidak boleh tetap. Karena seluruhnya itu harus diberikan sebagai sedekah, sebagai hadiah. Itu ya, tidak boleh dijual. Oke. Selanjutnya, wala yu'til jazzara min lahmiha syai'an ka'ajr. Tidak boleh memberikan kepada penjagal maksud saya. Penjagal tidak boleh memberikan kepada penjagal bagian dari hewan kurban itu kepada mereka sebagai upah. Misalnya penjagal upahnya adalah kepala sapi dengan kaki-kakinya, itu upahnya tuh, maka tidak boleh, dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa alla urtiyal jazzara minha, ya, kami tidak boleh memberikan, tidak boleh itu maksudnya Rasul melarang
memberi penjagal bagian dari hewan kurban sebagai upah. Nahnu nu'tihi min indina. Kami memberikannya upah dari sisi kami, nggak boleh dari hewan kurban. Makanya di banyak masjid ada tambahan uang kan. Di sini juga ada kan? Apa itu namanya? Semacam apa Pak? Misalnya yang naruh kambing bayar 200 gitu misalnya. Gitu kan? Nah itu sah, boleh. Yang nggak boleh justru ngupahin panitia atau ngupahin pejagal dari hewan kurban. Itu yang tidak boleh. Oke? Dikit lagi. Satu lagi. Mana yang lebih afdal? Menyembelih satu domba atau kambing atau satu sapi dibagi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang kita ketemuan sapi ya. Oke. Ternyata bapak ini bawa satu kambing saja ke masjid. Mana yang lebih afdal? Sapi milik 7 orang, apa kambing milik 1 orang? Dalam mazhab Syafi'iyah yang lebih afdal adalah lihat kemaslahatannya. Oke? Nah, sedangkan mazhab yang lain mengatakan, dan ini lebih kuat, apa itu? Yang bawa satu kambing. Kenapa? Karena satu kambing itu milik di 1 orang, milik dirinya. Sedangkan 7 sapi milik 7 orang. Tapi pendapat yang lain mengatakan sapi yang lebih afdal. Kenapa? Karena kemanfaatannya lebih banyak. Tapi mayoritas ulama termasuk Syafi'iyah, mayoritas ulama termasuk Syafi'iyah mengatakan lebih afdal satu kambing karena milik sendiri. Oke? Nah, tapi kalau kan ada beberapa orang, aduh saya nggak suka kambing, pengennya sapi aja, nggak apa-apa, bagus. Nah, tinggal pilih saja. Baik, saya kira itu beberapa hal berkaitan dengan fikih kurban. Yang mau menambahkan sangat boleh. Yang mau bertanya, mangga. Silakan. Sedangkan Bapak Ibu yang mau Ada? Kayaknya udah paham semua. Ibu-ibu sudah tahu semua, ada yang mau ditanyakan? Ada. Gantian aja Pak ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seorang itu mampu, tapi dia sudah beberapa kali berkurban, dan tahun ini misalnya berpikir untuk libur, gimana ini? Terima kasih. Tahun ini pengen libur. Ya, pendapat para ulama kita yang mayoritas ya, bahwa ibadah menyembelih hewan kurban itu tahunan, bukan seperti kewajiban haji yang seumur hidup sekali. Tapi hewan kurban sunnah muakkadahnya adalah tahunan. Ketemu 10 Dzulhijjah, ketemu bulan Dzulhijjah, maka ada syariat baru. Tahun depan ketemu Dzulhijjah, syariat baru dengan catatan mampu. Gitu ya. Meski demikian, ini hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Ya, berarti kalau hari ini pengen libur juga di tahun ini dia mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Begitu aja kali ya. Tapi tetap dia bukan wajib, dia sunnah muakkadah. Kalau mau libur dulu hari ini, tahun ini mau libur dulu deh. Gitu ya. Padahal mampu misalnya, tapi pengen libur ya berarti dia libur juga tuh pahalanya. Gitu. Ya, berarti nanti ada 1 tahun yang hewan kurban, ada satu tahun yang nggak ada nyari dia tuh. Ya, tetap sunnah muakkadah bukan kewajiban. Dan kita sebagai masyarakat nggak perlu juga
nyari-nyari siapa yang mampu nih ya dan tidak berkurban. Ya, tidak perlu ya. Mudah-mudahan menjawab Bapak. Ada lagi? Enggak? Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya Ustaz, mengenai kurban. Jadi kan masalah kurban itu kan yang tadi Ustaz itu kan keluarga saja. Kalau seandainya yang kurban tuh satu keluarga, tapi dia barangkali gitu, misalkan anak nomor sekian juga terpukul ya bisa kurban gitu, gimana Ustaz? Itu hewan apa dulu? Hewan itu kan Maksudnya sapi. kambing gitu. Oke. Jadi itu untuk bersatu orang misalkan. Ngumpulin banyak orang, Dalam satu bangka, uangnya patungan. itu anak, istri, misalnya. Ya. Nah, satu lagi pembagiannya kalau seandainya dibagi ke non-muslim juga itu nggak apa-apa. Baik. Enggak ada satu seminggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibolehkan memberikan bagian dari hewan kurban kepada non-muslim. Tidak ada larangan dan itu dibolehkan, bahkan bagian dari dakwah Islam kepada mereka. Jadi kalau punya tetangga kita di sini yang non-muslim, kasih juga lah. Biar mereka juga nyantai bareng kita. Jadi boleh. Yang kedua, bagaimana kalau beberapa orang patungan untuk menyembelih hewan kurban atau beli hewan kurban? Kalau hewan kurban itu kambing atau domba, maka tidak boleh. Kenapa? Karena kepemilikannya domba atau kambing harus satu orang. Kepemilikannya. Tadi musyarakah kepemilikan tidak boleh pada domba dan pada kambing. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah kalau kambing dan itu ya, misalnya di keluarga saya ada 7 orang, anak, istri, suami dan seterusnya nyumbang, terkumpullah 4 juta untuk beli kambing. Maka itu tidak sah sebagai hewan kurban. Jalan keluarnya adalah ngumpul semua, kan harus satu kepemilikannya, maka diakadkan. Misalnya, gimana kalau kita kasih ke bapak saja? Misalnya, kita kasih ke bapak saja. Gimana ridho, anak ridho, istri ridho, oke, semua ridho, oke. Maka uang yang tadinya milik bersama berpindah kepemilikan menjadi milik si ayah. Setelah itu dia belikan hewan kurban, jadilah hewan kurban itu milik si ayah. Walaupun tadinya milik bersama, paham ya? Karena sudah diakadkan. Dibawa ke masjid, diniatkan sebagai hewan kurban, maka sah sebagai hewan kurban. Tapi kalau tidak ada akad, tidak ada pemindahan kepemilikan, masih milik bersama, maka tidak sah sebagai hewan kurban. Yang terjadi di sekolah anak-anak kita kan begitu tuh. Dan itu bukan hewan kurban, tapi sedekah biasa. Tapi kalau itu unta, itu sapi, boleh 7 orang atau kurang. Ya, unta ada yang mengatakan boleh 10 orang. Ada pendapat mengatakan 10 orang. Oke? Mudah-mudahan menjawab. Baik. Mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya contohnya sakit, itu kan 7 orang. Nah kendaraannya bagaimana juga? Kalau kambing kan satu itu. Nah kalau sapi 7 orang, pembagiannya gimana? Pembagiannya? Kendaraan, pembagiannya dari di akhir. Oh, bareng-bareng naik. Itu aja Bu. Oh baik, baik. Ya bagus ini pertanyaan. Karena kan kita juga pengen punya kendaraan dong, iya kan? Jadi wajar banget ini pertanyaan. Gini Bu, kan tadi pendapatnya dua. Pendapatnya dua kan, satu datang secara fisik, yang kedua bukan fisiknya tapi pahalanya sempurna kan gitu. Kalau yang berpandangan fisik berarti dia akan datang, pemiliknya berapa ya 7 orang. Tapi jangan bayangkan seperti kita naiki satu sapi 7 bareng-bareng seperti di dunia.
Kenapa? Karena tabiat akhirat berbeda. Tabiat akhirat berbeda, ya. Nah, kalau pendapat kedua berarti yang datang adalah pahalanya dong. Kalau pahalanya kan nggak jadi masalah tuh. Baik pendapat satu maupun pendapat kedua, kalau kita ingin gabungkan, poinnya adalah hewan kurban itu menjadi salah satu sebab syafaat kita di akhirat. Nah gitu. Ya. Jadi baik bentuknya kendaraan atau bentuknya pahala, dia akan menjadi sebab syafaat kita nanti di akhirat. Sebab datangnya pertolongan Allah disebabkan karena hewan kurban itu. Gitu ya. Jadi jangan terlalu dibayangkan nanti menungganginya bersama-sama. Ya, poinnya mendapat syafaat dari hewan kurban itu ya, Bu ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat berhari raya Idul Adha. Ini hari raya besar umat Islam. Sering-sering bertakbir mulai dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 13, termasuk takbir setelah sholat nanti yang dilakukan mulai subuh di hari ke-9 sampai habis asar di hari ke-13 setelah sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.